Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, happy Sunday. Mari sama-sama kita menikmati kebaikannya. Kuasa kebangkitan yang menjadikan saudara dan saya lebih dari pemenang. Kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang dahsyat. Amin, haleluya. Katakan pujian ini. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, hey, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Oh yeah, yeah. Haleluya. Dia Allah yang hidup untuk selamanya. Angkat suaramu katakan, anak Allah. Siapa namanya? Oh Yesus namanya. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya percaya semua baik-baik dan sehat-sehat dalam pemeliharaan Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih bisa beribadah kepada Tuhan, sekalipun lewat online. Bapak Ibu saudara sekalian yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Apabila Bapak Ibu saudara sekalian membutuhkan dukungan doa, membutuhkan konseling, hubungi hotline kami di Betel Indonesia, dan kami hamba-hamba Tuhan siap untuk melayani. Hari ini adalah hari Minggu pertama, kita akan bersama-sama juga mengikuti perjamuan kudus, sakramen yang telah ditetapkan Tuhan bagi gerejanya. Bila Bapak Ibu saudara sekalian tidak ada persediaan roti anggur seperti yang disiapkan oleh gereja, Bapak Ibu saudara sekalian dapat mengganti roti itu dengan roti tawar yang dipotong kecil-kecil, atau crackers, atau roti yang lain. Bila tidak ada anggur, bisa menggantinya dengan teh manis atau air sirup. Dan kita akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus dengan percaya, dengan iman, dan kita akan diberkati oleh Tuhan sesuai dengan janjinya. Mari kita bersama-sama mulai ibadah ini. Kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga yang penuh kasih, kami bersyukur pada saat ini karena kami masih bisa beribadah kepada Tuhan sekalipun secara online. Kami beribadah dari rumah. Tuhan, Engkau hadir di dalam rumah tangga umat-Mu yang beribadah kepadamu pada hari ini, dan Tuhan memberkati dengan luar biasa. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Bagi semua hamba-hamba-Mu yang akan melayani dalam ibadah ini, Tuhan, Engkau mengurapi mereka sekalian. Tuhan, Engkau memakai mereka dengan luar biasa. Yang menyerahkan saudara Dev yang akan memimpin puji-pujian. Mari Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu ini, dan Tuhan, Engkau hadir bertahta di atas puji-pujian umat-Mu, dan Engkau memberkati umat-Mu. Bapa, hamba berdoa untuk hamba-Mu, Pendeta Amos Hosea yang akan menyampaikan firman-Mu dan melayani perjamuan kudus pada saat ini. Tuhan, urapi hamba-Mu dan Tuhan pakai hamba-Mu dengan luar biasa. Setiap firman yang disampaikan, memberkati setiap jemaat yang mendengarkannya, dan mereka dijamah oleh Tuhan, karena kuasa firman itu menjamah mereka sekalian. Mari Tuhan, Engkau memberkati juga perjamuan kudus bagi kami sekalian. Dan mari Tuhan, Engkau hadir dan memberkati ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom saudaraku. Nikmati kebaikan Tuhan. Angkat suaramu dengan ucapan syukurmu dan datang pada
Make a melody, sing unto the Lord. He is giving us a song and a word. He is worthy, worthy of all our praise. Yeah, He is worthy, worthy of all our praise. Come on, church, say. He's worthy of honor and glory. He's worthy of power and praise. Worship and bow down before Him and song His name today. Oh yeah, I'll song His name today. Oh yeah, name above all name. Hey, we give You all the glory. We lift up Your name on high. Hey, sing with me, come on. Come into this house, magnify the Lord. Lift up holy hands, our heart in one accord. He is worthy, worthy of all our praise. Yeah, make a melody, sing unto the Lord. He is giving us a song and a song, for He is worthy, He's worthy of all our praise. Woo-hoo. He is worthy, He's worthy of all our praise. Yeah. He's worthy of honor and glory. He's worthy of power and praise. Worship and bow down before Him and song His name today. Oh yeah. Oh, biar musik memuji Tuhan. Oh haleluya. Datang dengan ucapan syukurmu, sebab Dia layak dipuji dan disembah. Oh, terpujilah nama-Mu. Blessed be the name of the Lord. He is worthy, yeah, He is worthy, yeah. Oh, worship and bow down before Him, yeah. Hallelujah. Make a melody, sing unto the Lord. He is giving us a song and a song, for He is worthy. He's worthy of all our praise. Yeah, let's go. He is worthy. He's worthy of all our praise. Woo-hoo. Yeah, yeah, come to this house. Hallelujah, hallelujah, yeah.
setiap doa kami, di dalam setiap helaan nafas kami perlu Engkau lebih dari segalanya. Sebab Engkau hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Oh, sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatiku, bila sengsara menimpa keadaanku, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Oh, hanya sejauh doa. Kau dengar suaraku, oh, Kau jawab doaku. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Oh, Dia hanya sejauh doa. Oh, sejauh doa. Mari saudara kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Bapa, kami berdoa supaya firman-Mu berbicara buat kami. Firman-Mu adalah kebenaran, memberikan kami penerangan rohani. Kami percaya ketika kami mengaminkan firman Tuhan, kami percayakan firman Tuhan, kami merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan kami hidup
di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang terikat Tuhan lepaskan, kami punya masalah, kami percaya firman Tuhan selalu menjadi jawaban buat setiap kami. Bapa, Engkau mengetahui pergumulan yang dialami oleh anak-anak-Mu pada saat ini. Tapi biarlah setiap hati kami membuka hati kami untuk firman Tuhan. Bapa, Engkau pakai hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu, supaya hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan boleh pakai bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap diberkati oleh firman-Mu. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak sekalian, silakan duduk. Kita masuki bulan Juni. Ya, tidak terasa kita masuk bulan Juni dan kita bersyukur karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Saya percaya walaupun kita harus melewati masih dalam tengah masa pandemi ini, namun kita mempercayai tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Di bulan Juni ini kita akan bicara tentang prayer. Kita akan bicara tentang doa. Bagaimana orang-orang percaya saudara hidup dalam doa. Dan kita akan menemukan kebenaran firman Tuhan ini. Mungkin kedengarannya ya mungkin saudara berkata, Pak udah biasa kami mendengar tentang doa. Saya mari sekali lagi saudara kita melihat kebenaran firman Tuhan. Supaya kita semakin diyakinkan oleh firman Tuhan. Bahwa setiap orang percaya yang berdoa dengan benar. Maka kuasa doa itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita baca bersama dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 14. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat dan Kisah Rasul 4 ayat yang ke-31. Kisah Rasul pasal pertama ayat yang keempat berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Kisah Rasul 2 ayat yang keempat berkata, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kisah Rasul 4:31 berkata, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kita yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman dan menyimpan dalam kehidupan kita sehari-hari. Survei tentang doa diadakan banyak sekali. Tapi salah satu survei yang dibuat oleh George Barna Research membuktikan bahwa ternyata ada perbedaan kelompok-kelompok masyarakat, kelompok-kelompok orang, kelompok usia yang mengaku sebagai orang Kristen dalam hal berdoa. Misalnya dalam risetnya George Barna yang diadakan beberapa tahun yang lalu, ditanyakan who prays for safety in daily tasks or travel. Ditanya siapa yang berdoa setiap hari untuk keselamatan hidupnya dalam pekerjaannya atau ketika harus berpergian. Ternyata ada perbedaan dengan orang-orang yang kulit putih white, orang kulit hitam black dan Hispanic, orang-orang yang keturunan Amerika Latin. Ada perbedaan. Ternyata orang kulit putih yang paling sedikit berdoa untuk safety in daily tasks or travel. Jadi orang kulit putih hanya 36%, orang kulit hitam 51%, Hispanic, orang Amerika Latin 51%. Ditanya lagi saudara pertanyaan, who prays for personal health and wellness? Ternyata yang elders, orang-orang tua lebih banyak berdoa. Orang-orang yang disebut generasi milenial, kelompok milenial hanya 38%. Mungkin kalau sudah tua saudara ya encok pegelino ya. Kalau sudah tua ya banyak masalah dengan kesehatan sehingga orang yang disebut dengan elders, orang tua lansia ya kurang berdoa. Itu sebabnya saudara dalam ibadah onsite kita yang jam 10. Mohon maaf yang lansia belum diperbolehkan, yang usia 61 tahun ke atas, 61 tahun ke atas belum diperbolehkan. Walaupun sudah divaksin saudara. Ya mungkin ada peraturan pemerintah yang kita harus taati ya. Ada alasan tersendiri secara medis, saya tidak bisa menjelaskan di sini. Saudara-saudara, jadi orang tua lebih banyak berdoa untuk kesehatan dibandingkan orang-orang muda. Demikian juga yang tinggal di perkotaan, yang tinggal di desa itu berbeda. Orang-orang yang tinggal di rural atau small town ya, yang lebih banyak berdoa untuk kesehatannya, untuk kesejahteraannya, health and wellness-nya 55%. Tapi orang di perkotaan tidak lebih dari 50%, hanya 46%. Ya mungkin kalau orang tinggal di kota hidupnya sibuk ya dengan BP7. Apa itu BP7 saudara? Berangkat pagi-pagi pulang petang-petang, penghasilan pas-pasan, badan pegel-pegel. Ya jadi orang kota katanya terlalu sibuk. Time is money ya. Time is money. Jadi kurang berdoa katanya. Ini survei di Amerika Serikat. Beberapa tahun yang lalu juga ditanya saudara dengan survei yang sama. Who prays for their sleep? Siapa yang berdoa untuk tidurnya mereka. Jadi rupanya mungkin orang-orang yang kesulitan tidur. Mereka sebelum
Nah, tidur mereka berdoa. Ternyata yang disebut dengan kelompok milenial 19%. Elder 1%. Ya, jadi rupanya generasi milenial itu kesulitan di dalam tidur sehingga mereka berdoa katanya. Praise for their sleep. Ya, kalau orang tua ya, parents with children under 18 itu 19%, ya parents no children under 18 9%, ya. Jadi ada perbedaan-perbedaannya. Nah, saudara-saudara, jadi kita bisa menemukan ada banyak kelompok masyarakat yang berbeda-beda di dalam mereka berdoa. Orang yang kulit putih, kulit hitam dan Hispanic, orang usia elders dengan generasi milenial itu berbeda. Saudara-saudara, apa sebabnya kita berdoa? Ini yang kita mau bahas pada saat ini. Kalau orang macam-macam punya alasan dia pengen berdoa. Jadi kadang-kadang saudara orang tuh kalau berdoa tuh kadang-kadang yang saya dengar tuh kalau lagi kefefet. Ya apa saudara? Kefefet bukan kepepet lagi, kefefet gitu ya. Jadi ini ada cerita ya. Ada orang Kristen hari Minggu nggak gereja. Dia malah pergi berburu sendirian. Dia masuk di sebuah hutan di Amerika ya. Hutannya cukup lebat. Tiba-tiba dia berhadapan dengan seekor beruang yang besar yang siap menerkam dia. Dia ketakutan saudara. Langsung dia sadar. Ini hari Minggu mungkin Tuhan marah sama dia. Jadi dia langsung berdoa. Dan dia cuma ingat doa Bapa kami. Jadi doa Bapa kami dia ucapkan, Bapa kami dalam surga dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, bla bla bla. Terus ya dia ulang lagi. Mulai lagi dari awal, Bapa kami dalam surga. Diulang lagi sampai 3 kali. Bapa kami dalam surga. Dia langsung sadar saudara. Wah, saya sudah doa Bapa kami 3 kali. Kurang lebih mungkin 4-5 menit. Nggak diapa-apain sama tuh beruang. Berarti saya benar-benar mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan. Tetapi ketika dia buka mata dia kaget. Dia lihat beruangnya berlutut dan berdoa. Dan beruangnya berdoa, Bapa di surga terima kasih buat makanan hari ini. Diterkam pemburunya. Ini cuma cerita saja. Saudara-saudara, mengapa kita berdoa? Apa alasannya kita berdoa? Apakah kita hanya karena dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, karena kita mesti kerja, karena kita menghadapi kesulitan dalam masalah keuangan, masalah rumah tangga? Mengapa kita berdoa saudara? Mari kita temukan 3 alasan. Mengapa orang percaya berdoa? Alasan yang pertama, orang percaya yang berdoa akan mengalami kebangunan rohani. Alasan pertama, kenapa kita berdoa? Karena orang percaya yang berdoa dia akan mengalami yang namanya revival. Dia akan mengalami yang namanya revival dalam hidupnya, hidup rohaninya, kebangunan rohani. Dalam Kisah 1 ayat 14 dikatakan saudara, orang-orang yang menjadi pengikut Yesus, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dan Kisah 2 ayat yang keempat kita baca, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ketika kita memperingati hari Pentakosta, kita mengatakan ini hari lahirnya gereja. Ketika kita bicara tentang Pentakosta, kita menemukan ada sebuah karya Roh Kudus yang memperbarui umatnya. Boleh dikatakan peristiwa Pentakosta adalah sebuah revival yang terjadi dalam gereja. Karena saudara bisa melihat saudara ketika Petrus berkhotbah 3.000 orang percaya yang bertobat. Kalau sekarang kan saya suka bilang saudara 3.000 kali khotbah 1 yang bertobat ya. Saudara, tapi pada hari Pentakosta terjadi sebuah revival. Kenapa saudara? Karena saya menemukan ketika mereka mendapatkan perintah dari Tuhan Yesus untuk tidak meninggalkan Yerusalem, menunggu janji Bapa supaya mereka dibaptis dalam Roh Kudus, supaya mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya mereka mengalami yang namanya kuasa Roh Kudus supaya menjadi saksi Kristus. Saudara-saudara, mereka berdoa. Makanya dalam gereja kita suka melakukan yang namanya doa 10 hari. Kita mengadakan namanya Pentecost Prayer beberapa waktu yang lalu saudara di bulan Mei. Saya senang dengan ungkapan dalam bahasa Inggris, the birth of the church was during a prayer meeting. Not preaching, not singing, but prayer. The birth of the church, lahirnya gereja itu katanya. Lahir ketika orang-orang percaya sedang berdoa. Ketika orang-orang percaya di dalam hadirat Tuhan. Makanya sudah menemukan dalam Kisah Para Rasul, Acts in Summary. Sudah menemukan saudara, dari Kisah 1, ya dimulai saudara yang namanya kisah dari gereja. Dan sudah menemukan sampai dengan Kisah Rasul pasal yang ke-28. Gereja menjangkau yang wilayah Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Orang percaya, orang Kristen, anak Tuhan, gereja Tuhan yang berdoa adalah gereja yang mengalami revival. Apa artinya kebangunan rohani atau revival? Kata revival adalah kata revive, membangkitkan, menggelorakan.
Saya senang dengan ungkapan dalam bahasa Inggris. Revival is an infusion of a new spiritual life imparted by the Holy Spirit to the existing parts of Christ's body. Ketika terjadi namanya revival, terjadi sebuah infus. Saudara tahu di rumah sakit ada namanya infus. Cairan yang dimasukkan dalam tubuh seseorang. Supaya tubuh seseorang itu bisa mendapatkan, apa ya saudara ya, kalau dalam dunia kedokteran itu yang namanya vitamin lah, pengobatan lah, apa namanya ya. Saya nggak begitu paham saudara cara kerja infus yang sebenarnya. Tapi ketika seseorang diinfus, seorang dalam keadaan yang lemah, dia bisa mendapatkan kekuatan. Ada pembaharuan dalam tubuh fisiknya. Revival juga demikian. Ketika revival terjadi, gereja yang ampat, eletoi, lesu, loyo, lunglai. Mana harus diakui saudara, gereja harus terus-menerus mengalami revival. Sebelum murid-murid Tuhan dipenuhi Roh Kudus, murid-murid Tuhan dalam keadaan takut. Mereka bersembunyi, mereka mengunci pintu rapat-rapat. Karena takut sama orang-orang Yahudi. Tapi ketika mereka mengalami revival karena mereka berdoa dipenuhi Roh Kudus, mereka mengalami satu pembaharuan yang luar biasa. Jadi revival selalu terjadi dari karya Roh Kudus. Revival terjadi bukan dalam seminar-seminar, bukan dalam ceramah-ceramah yang dia lakukan di sekolah-sekolah teologi, tapi dari orang-orang percaya yang berdoa sungguh-sungguh, yang merindukan hadirat Tuhan, yang mencari wajah Tuhan sungguh-sungguh, yang merindukan supaya Tuhan melawat kehidupan rumahnya, rumah tangganya, kehidupan gereja di mana mereka melayani, mereka berada. Mereka berdoa supaya kotanya, negaranya mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Dalam sejarah kalau sudah melihat revival history timeline, ada sejarah saudara di mana Tuhan mengadakan revival rohani. Di Amerika Serikat sendiri dicatat revivals in America, a well traveled road. Wah, saudara luar biasa. Dan yang menarik adalah apa? At the heart of every revival is the spirit of prayer. Jadi orang-orang yang mengalami revival, orang-orang percaya mengalami revival, gereja-gereja Tuhan yang mengalami revival adalah gereja-gereja Tuhan yang berdoa. Surely revival delays because prayer decays. Leonard Ravenhill. Kalau gereja tidak berdoa, maka gereja tidak akan mengalami revival. Yerusalem, saudara, Kisah Rasul 4 ayat 31. Kalau saudara baca baik-baik firman Tuhan, baca dengan teliti, tidak baca dengan sepotong. Saudara menemukan gereja Yerusalem bukannya berdoa dalam Kisah Rasul pasal pertama, tapi Kisah Rasul pasal 4 mereka juga berdoa ketika mulai ada ancaman. Karena murid-murid pada waktu itu, Petrus dan Yohanes menceritakan bahwa para petinggi agama Yahudi pada waktu itu melarang mereka beritakan nama Yesus. Tetapi gereja Tuhan di Yerusalem berdoa, dan ketika mereka berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ketika Saulus, kita tahu saudara, bertobat. Saulus itu nama Ibrani Rasul Paulus. Ketika dia berjumpa dengan Kristus, ini secara ajaib terjadi dalam kehidupan seorang yang namanya Saulus, seorang penganiaya jemaat. Sampai hari ini saya selalu meyakini saudara, gereja Tuhan tidak memerlukan yang namanya FPK, Front Pembela Kristen. Tidak perlu saudara. Kekristenan tidak perlu dibela. Kekristenan saudara tidak perlu ada yang namanya laskar-laskar yang membela yang namanya gereja. Tidak perlu pakai spanduk, pakai ikat kepala, pro haleluya. Tidak perlu saudara. Kenapa? Karena saya membaca yang namanya Saulus. Dia mau menangkap pengikut Yesus. Dia mau menjarakan pengikut Yesus. Tetapi dia berjumpa dengan Kristus. Dan apa yang terjadi saudara? Saulus bertobat. Namun dalam proses pertobatannya, ketika Tuhan mau pakai namanya Saulus menjadi rasul yang kita kenal dengan nama Rasul Paulus, ada yang namanya Ananias. Ananias datang berdoa secara khusus supaya Saulus dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi sebelum kita saudara membuat gereja, pelayanan kita, rumah tangga kita, kota kita, negara kita mengalami revival lawatan Tuhan di kuasa Roh Kudus, kita secara individu harus dipenuhi Roh Kudus. Ini yang seringkali terlewatkan saudara. Kalau kita tidak dipenuhi Roh Kudus, jangan pernah berharap orang-orang sekeliling kita akan mengalami kuasa dan lawatan Tuhan. Ketika Saulus didoakan oleh Ananias secara khusus dan dipenuhi Roh Kudus, saudara boleh lihat peta perjalanan misi di Rasul Paulus. Walaupun Rasul Paulus dia langsung dimuridkan oleh Tuhan Yesus, tetapi
Dalam catatan sejarah kekristenan, orang kedua yang memberikan pengaruh bagi kekristenan adalah Rasul Paulus setelah Tuhan Yesus. Revival di Cherokee, Tennessee 1858. Mereka memulai dengan yang namanya doa. Sehingga lahirlah di kemudian hari gerakan-gerakan yang disebut dengan gerakan doa. Yang mewarnai yang disebut gerakan Pentakosta. Kita tahu pasti yang namanya Pentakosta lahir dari tempat yang namanya Azusa Street. Tetapi kebenaran rohani di jalan Azusa dipersiapkan dengan doa, puasa, dan total surrender. Gereja-gereja di Korea Selatan mengalami revival. Korea Selatan gereja-gereja raksasanya. Bukan gereja-gereja yang ada dalam Pentakosta karismatik, saudara. Tetapi gereja-gereja saudara dari semua denominasi mengalami revival. Kenapa? Karena gereja Korea, gereja yang berdoa. Saya baca bukunya Mel Tari yang berjudul Like a Mighty Wind. Menceritakan bagaimana sebuah daerah saudara di Timor Leste mengalami lawatan Tuhan tahun 65. Lawatan Tuhan yang terjadi saudara menceritakan dalam bukunya Mel Tari Like a Mighty Wind. Itu diawali dari orang-orang muda yang berdoa. Kalau ada orang-orang muda yang ikuti ibadah pada saat ini. Kalau Anda rindu orang-orang muda. Sudah rindu orang-orang muda. Kita rindukan supaya gereja Tuhan mengalami revival. Orang-orang muda mengalami revival lawatan Tuhan. Mari jadi orang-orang muda yang berdoa. Saya senang dengan ungkapan begini. If we want revival in our homes, in our churches, in our cities, in our nation, in our world. It must begin with us, with you, and with me. In what? In prayer. Kalau saudara mungkin berkata, Pak, rasanya rumah tangga kami mulai kering. Suami istri. Doa. Supaya rumah tangga kita boleh mengalami sesuatu yang indah dalam Tuhan. Kalau ada seorang istri yang bergumul dan berkata, Pak, kelihatannya pernikahan kami sudah diambang perceraian. Maka istri harus berdoa. Kalau saudara adalah seorang karyawan dan berkata, Pak, perusahaan di mana kami bekerja saat ini sedang mengalami masalah yang serius. Kelihatannya pimpinan kami walaupun dia adalah seorang anak Tuhan, orang Kristen pimpinan kami, Pak. Tapi kelihatannya ketika perusahaan sedang mengalami masalah, pimpinan kami, Pak, mulai mengalami keputusasaan, mulai kelihatannya stres, depresi. Saudara sebagai karyawan di kantor ini, saudara harus berdoa. Saya mendengar berkali-kali, saudara, bahwa yang namanya kantor-kantor bisa mengalami lawatan Tuhan. Saya pernah khotbah berkali-kali di banyak kebaktian kantor yang dibuat saudara setiap Jumat siang. Jam 12. Dan terjadi sesuatu yang luar biasa. Kenapa saudara? Karena ada anak-anak Tuhan di kantor itu. Walaupun mereka bekerja sebagai seorang karyawan profesional. Staff dalam kantor itu. Tapi mereka orang-orang Kristen yang berdoa. Saya percaya ketika sudah berdoa sungguh-sungguh, maka ada yang namanya revival terjadi dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, dalam daerah kita, dalam kota kita, dan negara kita. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, saudara, kenapa orang percaya berdoa? Yang kedua, orang percaya yang berdoa akan mengalami pertumbuhan rohani. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-41 berkata, dan orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jiwa-jiwa yang sudah bertobat tersebut harus di follow up. Bahkan saya pernah menemukan sebuah data statistik. Seringkali ada banyak orang Kristen yang sudah lahir baru bertobat terima Tuhan Yesus tidak bertumbuh. Karena kenapa? Tidak di follow up. Tidak ada pastoral ministry. Tidak ada kelanjutan pelayanan. Ini penting saudara dalam pelayanan gereja. Itulah sebabnya saudara kami dalam gereja memiliki visi menjadi gereja misioner. Dan kami meminta jemaat untuk menggenapi misi Tuhan. Jadi untuk mencapai visi kami memiliki misi. Misinya adalah apa? Kami menjadi orang yang percaya Kristus. Kami orang-orang yang menyembah Kristus. Kami orang-orang yang punya persekutuan dalam Kristus. Dan bertumbuh dalam Kristus dan akhirnya melayani Kristus. Saudara-saudara, salah satu elemen penting gereja Yerusalem mengalami pertumbuhan adalah apa? Jiwa-jiwa yang sudah bertobat itu mereka dalam persekutuan dan mereka bertumbuh. Dan bertumbuhnya adalah apa saudara? Dalam doa. Kisah Rasul 6 ayat yang ketiga menceritakan
Pada waktu itu saudara mereka membentuk yang namanya pelayanan diaken. Kisah Rasul 6 ayat yang ketiga berkata, karena itu saudara, pilih 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh dengan roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Jadi gereja Yerusalem itu saudara memiliki beberapa elemen sehingga menjadi gereja yang kita tadi temukan. Gereja yang bertumbuh dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Apa elemennya? Ada praising, ada praying, ada learning, ada fellowshipping, ada sharing and growing. Jadi gereja saudara harus membangun kehidupan doa di antara jemaatnya. Christian Sword bikin riset saudara yang ilmiah, dia menemukan ada equality characteristics of a growing church. Dia menyebutkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lihat yang nomor 3. Dia menemukan salah satu karakteristik yang penting, kualitas karakteristik yang penting di dalam pertumbuhan gereja adalah apa? Passionate spirituality. Passionate spirituality. Passionate spirituality. Itu bicara tentang apa saudara? Ini bicara tentang jemaat Tuhan yang memiliki kerinduan akan hadirat Tuhan. Ini bicara tentang jemaat Tuhan yang suka berdoa. Jemaat Tuhan yang memiliki kerinduan akan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Prayer is the most important conversation of your day. Take it to God before you take it to anyone else. Doa adalah percakapan yang paling penting dalam kesehariannya kita. Sebelum kita bicara sama orang lain. Sebelum bicara sama suami, sama istri, sama anak, sama orang tua, sama teman sahabat, sama pendeta saudara, sama siapapun juga, rekan pelayanan saudara, siapapun juga. Bicaralah dengan Tuhan. Karena kalau kita bicara saudara tentang pertumbuhan iman kita harus punya yang namanya kehidupan doa. Ada ungkapan saudara dari Martin Luther. I have so much to do that I shall spend the first 3 hours in prayer. Walaupun kita sibuk saudara, tapi harus berdoa. Martin Luther mengatakan, I have so much to do that I shall spend. Yang harus saya kerjakan. Ada banyak hal, tetapi dia secara khusus menyediakan 3 jam waktunya untuk berdoa. Saya tahu saudara kalau kita bicara tentang namanya kebaktian doa pasti sepi. Kebaktian doa itu kebaktian yang paling tidak diminati. Kebaktian doa itu kebaktian yang katanya buat para lansia, buat oma-opa, buat engkong, encim, buat opung-opung di gereja. Buat kakek nenek aja. Gak cocok buat kami yang muda-muda yang bekerja dari pagi, siang, sore hingga malam. Yang ada banyak hal yang kami harus kerjakan. Saudara-saudara, kalau kita mau bertumbuh, kita harus punya yang namanya kehidupan doa. Kalau kita mau bertumbuh, kita harus terus berdoa. Kita harus punya komitmen menyediakan waktu berdoa. Dan saya percaya kalau saudara sungguh-sungguh berdoa, saudara akan kaget. Kalau saya menjadi orang percaya yang bertumbuh, yang hidup saya berubah. Hidup saya mengalami sesuatu yang luar biasa. Masalah tetap ada. Tetapi saudara, ketika kita bertumbuh, ya kita bisa melihat saudara, ya kehidupan yang sebelumnya kelihatannya suram, lemah, buat kita mungkin putus asa. Tetapi ketika kita berdoa, kita dapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Karena kita bertumbuh dan kita bisa melihat suatu perspektif dari cara pandang Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yang ketiga saudara, orang percaya yang berdoa adalah orang percaya yang mengalami kekuatan rohani. Kisah Rasul pasal 7 ayat 59. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Gereja mula-mula saudara diwarnai dengan penderitaan aniaya. Stefanus tadi kita baca, dirajam batu mati. Petrus juga disalib terbalik, mati syahid buat Kristus. Yakobus rela mati, dipenggal kepalanya oleh Herodes. Andreas rela mati syahid dengan disalib. Filipus mati syahid sebagai martir. Bahkan Thomas yang semula menyangka kebangkitan Tuhan Yesus, dia mati syahid katanya. Di India ini sejarah gereja mengatakan demikian. Tradisi gereja mengatakan, menjadi orang percaya saudara harus siap pikul salib. To receive Christ cost you nothing.
To follow Christ costs you something. But to serve Christ will cost you everything. Menurut sebuah data yang saya temukan, saudara, 250 million Christians experience high levels of persecution for following Jesus. Ada 215 juta orang Kristen di atas muka bumi ini, saudara, yang menderita dalam penderitaan yang berat. Disebut dalam bahasa Inggrisnya high levels of persecution. Karena menjadi pengikut Kristus. Tapi kenapa orang percaya di bawah semakin merambat? Kenapa orang-orang percaya justru mengalami kekuatan yang luar biasa ketika mengalami penderitaan seperti Stefanus? Kalau saudara membaca dalam Alkitab, saudara akan menemukan Stefanus. Dia melihat kemuliaan Allah. Dia berkata, sungguh aku melihat langit terbuka, anak manusia berdiri. Ketika Stefanus berdoa dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Saudara-saudara, kalau saudara membaca dalam Efesus pasal 6 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Rasul Paulus memohon jemaat Efesus untuk berdoa. Karena kenapa? Rasul Paulus tahu di dalam pelayanannya diwarnai dengan penderitaan, kesulitan, himpitan, tantangan yang luar biasa. Dia mohon jemaat Efesus berdoa buat Rasul Paulus. Mari saudara kita menjadi orang percaya yang berdoa sungguh-sungguh. Karena kita meyakini saudara, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Istilah kuasa di sini saya pernah menjelaskan dari pelayanan mimbar ini saudara. Kata kuasa seringkali dipakai untuk ungkapan menjadi sehat. Dr. Andrew Newberg menemukan ketika orang berdoa, di-scan, direkam otaknya ketika orang berdoa. Ternyata orang yang berdoa itu berbeda saudara. Cara kerja otaknya. Sehingga dia menyimpulkan kalau orang berdoa saudara, kesehatannya jauh lebih baik. Harvard Medical School juga menemukan hal yang sama. Menemukan bahwa sepertiga orang dewasa yang teliti menggunakan doa sebagai bagian dari usaha kesembuhan penyakit. Dari yang berdoa itu 70% mengaku bahwa doa sangatlah membantu. Harold Koenig dari Duke University Amerika Serikat mengatakan penelitian menunjukkan berdoa bisa mengurangi risiko sakit bagi mereka yang sakit. Berdoa akan membantunya sembuh lebih cepat. Berapa kali saya menyaksikan saudara kita hamba-hamba Tuhan yang terjangkit COVID-19, yang kena tertular COVID-19. Namun saudara, bukan waktunya ya untuk saling menyalahkan ya. Kadang-kadang suka berkata, ya habis gimana ya Pak? Itu kurang berdoa, itu orang Kristen gak taat, bla bla bla. Tapi ini yang saya mau tekankan, saudara. Ketika orang-orang percaya berdoa, walaupun kena COVID-19, karena keadaan yang begitu berat, berkali-kali saya mendengar, ketika mereka berdoa, mereka mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Mereka mendapatkan kekuatan, mereka mendapatkan mujizat, mereka mendapatkan kesembuhan. Saya tidak tahu saat ini saudara mengikuti ibadah ini apakah dalam keadaan sehat atau sakit. Kalau saudara berkata, saya sedang sakit Pak. Saya sedang punya masalah. Saya punya masalah dengan penyakit saya saat ini yang serius. Saudara harus berdoa. Kalau saudara juga mungkin punya masalah emosi, tekanan, stres. Karena masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah rumah tangga, apapun masalah saudara. Berdoalah. Supaya saudara mendapatkan kekuatan yang ekstra yang khusus dari Tuhan. Saudara, ada ungkapan dalam bahasa Inggris. If we weak in prayer, we are weak everywhere. Kalau kita lemah dalam berdoa, kita lemah dalam segala hal. A prayerful church is a powerful church. Gereja yang berdoa adalah gereja yang memiliki kuasa. Powerful church, gereja yang memiliki kuasa. Powerful church. Saya di awal-awal pertobatan, saudara, saya bergereja di sebuah gereja namanya GB Mawar Sharon, yang dulunya dikembalakan oleh almarhum pendeta Yakub Nahwai, Om Yakub. Saudara, Om Yakob luar biasa Tuhan pakai. Sekarang pengembalaan pelayanannya sudah dilanjutkan oleh anaknya, ya pendeta Yohanes Nahwai. Saya bersyukur saudara gereja ini tetap dipakai Tuhan luar biasa. GB Mawar Sharon di Kelapa Gading sekarang. Tapi dulu saudara di Jalan Raden Saleh, ya Gedung Baperum. Saya ingat saya ibadah di situ. Ya, waduh saya diberkati sekali saudara. Tapi saya nggak pernah lupa sampai hari ini. Ya, ungkapannya Om Yakob. Ini Om Yakob punya kalimat. Saudara-saudara sekalian, banyak berdoa banyak berkat. Sedikit berdoa sedikit berkat. Ya tidak berdoa tidak berkat. Banyak berdoa banyak berkat. Haleluya. Ya, itu suaranya Om Yakob saudara. Ya, betul.
Ya, Om Yakob membangun pelayanan saudara, kalau dikatakan Gibi Marsaron itu betul-betul penuh dengan pergumulan. Tapi sekarang saya melihat saudara, almarhum pendeta Yakob Nahweh membuktikan orang percaya yang berdoa, hamba Tuhan yang berdoa, gereja Tuhan yang berdoa, dia mengalami berkat, kuasa, keajaiban, pertolongan Tuhan, kedahsyatan Tuhan terjadi dalam gereja. Saudara, Martin Luther berkata, prayer is a strong wall and fortress of the church. It is a goodly Christian weapon. Gereja yang berdoa menjadi gereja yang memiliki benteng yang kuat dalam gerejanya. Senjata yang luar biasa. Senjata orang percaya dalam doa. Kalau saudara saat ini punya masalah di pengadilan, saudara punya masalah hukum, saudara saat ini mungkin difitnah oleh seorang, mungkin saat ini saudara punya perusahaan akan mem-PHK banyak orang. Nah, dengar desas-desusnya adalah mungkin saudara termasuk bagian yang akan kena PHK. Dan saudara mulai lemah. Apa yang saudara harus kerjakan? Hal yang pertama, first things adalah apa? Saudara berdoa. Hal yang pertama saudara harus kerjakan adalah berdoa. Mengapa? To be Christian without prayer is no more possible than to be alive without breathing. Menjadi orang Kristen tanpa doa itu seperti orang yang tidak bernapas. Jadi doa adalah nafas kehidupan kita sebagai orang percaya. Berdoalah. Karena kalau saudara berdoa, 3 hal yang pasti terjadi. Yang pertama, terjadi kebenaran rohani. Yang kedua, terjadi pertumbuhan rohani. Dan yang ketiga, saudara, terjadi yang namanya kekuatan rohani. Selamat hidup dalam doa, kemenangan, kekuatan, mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara, kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami berdoa di awal bulan Juni ini. Di hari Minggu pertama di bulan Juni ini Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau Tuhan mempersiapkan hati kami masing-masing. Menjadi orang-orang percaya yang merindukan kehadiran Tuhan di dalam doa. Kami berdoa Bapak supaya siap kami yang saat ini mungkin lemah, mungkin sakit, mungkin terikat. Mungkin dalam keadaan tawar hati, mungkin kami menghadapi goncangan dalam iman. Tapi kami diingatkan ketika kami berdoa ada kuasa Roh Kudus yang bekerja. Dan kami mempercayai seperti janji Tuhan, kalau kami minta Roh Kudus maka Engkau memberikan kami roh penolong, penghibur, kekuatan dalam kehidupan kami. Kami meyakini Tuhan ketika kami berdoa ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, ada kebenaran rohani terjadi dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam komunitas kami, dalam kota kami, bahkan negara ini Indonesia. Ketika kami berdoa Tuhan, ada pertumbuhan dan kekuatan rohani terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak untuk saat ini. Hamba berdoa Tuhan supaya jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini menjadi gereja Tuhan, menjadi jemaat Tuhan yang hidup dalam doa. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan menerima perjamuan kudus. Tuhan memberkati roti dan anggur perjamuan kudus yang telah dipersiapkan oleh jemaat. Tuhan kuduskan, Tuhan layakkan. Supaya pada waktu kami menerimanya, kami percaya. Kami semakin mengasihi Tuhan. Kami diingatkan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Terima kasih Bapa. Puji nama Tuhan untuk kehadiran Tuhan saat ini. Kami siap untuk menerima perjamuan kudus dalam ibadah di minggu pertama bulan Juni 2021. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Kita angkat sebuah pujian sebelum kita menerima perjamuan kudus. Mari bersama naikkan pujian ini. Katakan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu
Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku dibaharui, ku diselamatkan. Oh, terima kasih Yesusku buat pengorbanan-Mu, buat tubuh dan darah-Mu, buat karya terbesar di dalam hidupku. Dengan ucapan syukurmu di hadapan. Oh, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Holy Spirit, thank you for everything. Oh, hallelujah. Oh, we love you Jesus. Oh, thank you for all you have done. Thank you for everything. Oh. Hallelujah. Mari saudara kita berdiri bersama, kita persiapkan roti di tangan kanan kita, kita angkat roti tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah ketika kita makan dalam perjamuan kudus dalam ibadah saat ini, berarti saudara dan saya beroleh kesempatan kembali bersekutu dengan tubuh Kristus, dan di dalam anugerahnya saudara yang percaya katakan amin. Saudaraku, apakah saudara sungguh percaya karena tubuh Kristus yang terpecah-pecah di atas kayu salib, kita mendapatkan pengampunan dosa dan memiliki hidup yang kekal bersama dengan Kristus? Saudara yang percaya katakan amin. Mari kita mengucap syukur sesaat untuk tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah ketika kita minumnya dalam perjamuan kudus dalam ibadah saat ini, berarti saudara dan saya beroleh kesempatan kembali bersekutu dengan darah Kristus, dan di dalam anugerahnya saudara yang percaya katakan amin. Saudaraku, apakah saudara sungguh percaya karena darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib, seluruh dosa kita telah disucikan oleh darahnya yang kudus, sehingga kita menjadi ahli waris dari kerajaan sorga? Saudara yang percaya katakan amin. Mari kita bersyukur sesaat, mengucap syukur saat untuk darah Kristus. Terima kasih. Mari kita minumnya bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Puji Tuhan. Mari saudara angkat tangan saudara. Mari kita bersyukur. Kita bersyukur. Oleh karena tubuh dan darah Kristus kita diselamatkan. Oleh karena tubuh dan darah Kristus kita mendapatkan jaminan keselamatan.
Oleh karena tubuh dan darah Kristus kita diperdamaikan dengan Bapa Surgawi. Oleh karena tubuh dan darah Kristus kita memiliki keberanian percaya untuk masuk dalam tempat Maha Kudusnya Tuhan. Berdoa, memohonkan pertolongan kekuatan yang dari Tuhan. Oleh karena tubuh dan darah Kristus kami menjadi orang-orang percaya yang telah mendapatkan satu kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa, biarlah kami mau mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Tuhan. Dan itu menjadi ibadah kami sejati. Kami telah menerima anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan kami mau hidup terus dalam anugerah dan kebaikan Tuhan. Dengan selalu menyediakan waktu setiap hari. Bersekutu, memuji muliakan nama Tuhan, bersyukur untuk apa yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Yaitu keselamatan yang kekal, yang sungguh ajaib buat setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa, kami mau terus berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini Tuhan. Kami berdoa Bapa, biarlah hamba-hambamu ini, anak-anakmu ini Tuhan, mengalami rahmat anugerah kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kami berdoa untuk hambamu Bapak Pendeta Dr. Sutanti Yunusmin, untuk Bapak Yohanes Indra Cahyadi, untuk Bapak Herman Halim, Saudara Jerry Stefanus, untuk Ibu Giana Elizabeth Manusiwa, untuk Ibu Karlina, Pak Martin Faren Miharja, untuk Bapak Aditya Chandra Dinata, Bapak Luki Saribatian, untuk Bapak Merik Dias, untuk Saudari Dona Merlinda, dan adik Talika Firca. Tuhan, Engkau memberkati. Engkau menolong kalau ada yang lemah, ada yang susah, ada yang dalam pergumulan. Engkau melawat anak-anakmu ini. Dan kami percaya anugerah kebaikan Tuhan selalu terjadi dalam kehidupan anak-anakmu ini. Kami mau terus berdoa juga Tuhan untuk Indonesia. Kami berkata dengan iman dan mengatakan berkat bagi Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Shalom bagi Indonesia, shalom bagi Indonesia, shalom bagi Indonesia. Terima kasih Bapak. Syukur untuk jemaat Tuhan yang Tuhan terus berkati, sehingga dalam kesempatan yang indah ini jemaat Tuhan mengembalikan milik Tuhan, yaitu persembahan persepuluhan. Ada persembahan pelayanan, persembahan diakonia, persembahan peduli, persembahan misi, persembahan sponsorship Seminari Bethel. Engkau memberkati Tuhan untuk seluruh hal yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak untuk ibadah pada saat ini. Kami bersyukur Bapak karena Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang Immanuel yang selalu menyertai kehidupan kami. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami mohon berkat khusus dari Bapa Surgawi. Mari saudara, kita angkat tangan saudara bersama-sama. Kita angkat tangan kita sebagai tanda. Kita mau supaya Tuhan selalu memegang tangan kita dan memberikan kita kemenangan. Aminkan kalimat-kalimat berkat ini supaya digenapi dalam kehidupan saudara. Diberkatilah keluarga saudara, diberkatilah usaha dan pekerjaan saudara, diberkatilah pertumbuhan iman saudara, diberkatilah kesehatan saudara, dan diberkatilah masa depan hidup saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan pimpinan, pengurapan, dan kepenuhan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin, amin, amin. Puji Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak sekali yang sudah beribadah bersama dengan kami. Kita tetap beribadah secara online. Jadi kita sekarang ada sedikit penambahan ibadah. Saudara rencana jam 10 kita akan mengadakan ibadah saudara dengan onsite. Jadi ada ibadah saudara yang online yang bisa diakses jam 6 pagi seperti sekarang ini ibadah. Dan ibadah juga secara live streaming jam 10. Tapi di ibadah jam 10 ada jemaat yang hadir secara terbatas. Ya kita doakan saudara supaya kita terus bisa beribadah secara onsite. Tetapi pelayanan secara online terus berjalan. Karena kenapa? Karena kita harus terus mendukung program pemerintah. Kita sama-sama harus mensukseskan penanganan COVID-19 di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Puji Tuhan, kita tetap ibadah saudara untuk anak-anak jam 9. Ya, orang tua, selalu saya imbau orang tua ingatkan anak kita untuk tetap ibadah EHK, MP jam 3 sore, ibadah MP jam 3 sore, dan ibadah untuk para wanita FWS, untuk yang couples, ya saudara bisa lihat nanti dalam pengumuman berikutnya. Ya, jadi jangan lupa Bapak sekalian kita terus mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Ya, tunggu saya lihat dulu saudara di pengumumannya ya. Kita harus menjauhi yang namanya kerumunan. Ya harus cuci tangan, kita pakai masker,
Ya, kurangi mobilitas, tingkatkan imun dan iman kita, jaga jarak. Dan saya percaya saudara, Tuhan akan menolong kita, memberkati kita. Have a blessed Sunday. God bless you. Amen. Haleluya. Shalom saudaraku. Selamat hari Minggu. Nikmati kebaikannya. Menyanyi bangkitnya. Yesus kota benteng hidupku. Yeah. Dengan sukacita. Serukan namanya. Let's go. Oh Yesus. Oh Yesus. Ada kuasa di dalam namamu. Oh Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam namamu. Oh Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam namamu. Oh, 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 Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam namanya. Katakan, kau kota bentengku, menara kekuatanku, bersamamu aku takkan goyah. Oh Yesus, oh Yesus, engkau perlindungan hidupku. Haleluya. Nyanyi bagi dia, Allah yang dahsyat. Oh, serukan keagungan dan kebesarannya. Dia layak dipuji, dia layak untuk disembah. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, angkat suara bersama-sama katakan pujian ini. Oh Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam namamu. Oh, oh, oh Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam namamu. Kau kota bentengku, menara kekuatanku, bersamamu aku takkan goyah. Oh Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam namamu. Katakan, engkau perlindungan hidupku. Oh, oh, engkau perlindungan hidupku. Yesus juru selamat dunia.